Pernah kepikiran nggak, di balik setiap momen krusial seorang ibu, mulai dari kehamilan sampai persalinan, ada satu profesi yang jadi garda terdepan? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas dunia kebidanan di Indonesia. Kita akan lihat dari A sampai Z, mulai dari pendidikannya sampai prakteknya di lapangan. Yuk kita mulai! Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita cari tahu dulu, apa sih sebenarnya kebidanan itu? Terus, kita intip sedikit sejarahnya. Setelah itu, kita masuk ke bagian intinya. Gimana jalur pendidikannya, gelar-gelarnya apa aja, dan terakhir, seperti apa sih lingkup kerja seorang bidan di Indonesia? Oke, kita masuk bagian pertama. Apa itu kebidanan? Sebelum kita ngobrol lebih jauh, penting banget buat kita punya pemahaman yang sama. Jadi, apa sih yang pertama kali muncul di kepala kita pas dengar kata kebidanan? Mungkin banyak dari kita yang mikir, oh bidan itu tugasnya ya bantu orang melahirkan. Tapi, apa benar sesederhana itu? Coba deh kita gali lebih dalam, apa aja sih yang sebetulnya dipelajari dalam ilmu kebidanan? Nah, ini dia jawabannya. Kebidanan itu ternyata perpaduan unik antara ilmu dan seni. Jadi bukan cuma soal teknis membantu persalinan, tapi juga ada seninya. Seni mendampingi seorang perempuan di setiap fase penting hidupnya, mulai dari persiapan hamil, masa nifas setelah melahirkan, proses menyusui, sampai menjaga kesehatan reproduksinya secara umum. Jadi, biar ndak ketukar ya, poin pentingnya gini, kebidanan itu ilmunya, sementara bidan itu adalah orangnya, sang profesional yang menjalankan ilmu itu. Dan fokus utamanya spesifik banget, kesehatan perempuan selama masa kehamilan, saat persalinan, dan periode setelah melahirkan. Oke, kita udah paham definisinya. Sekarang, yuk kita mundur sedikit ke belakang. Dari mana sih sebenarnya asal-usul profesi yang vital banget ini? Wah, ini fakta yang menarik banget. Ternyata, profesi bidan itu punya sejarah yang panjangnya bukan main. Salah satu bidan pertama yang namanya tercatat dalam sejarah, itu Agnodis, dari zaman Yunani kuno. Ini jadi bukti kalau peran pendamping perempuan saat melahirkan itu udah ada dari ribuan tahun yang lalu. Oke, dari Yunani kuno, kita langsung lompat ke Indonesia di era modern. Gimana ceritanya profesi yang usianya sudah ribuan tahun ini bertransformasi jadi sebuah jalur pendidikan profesional yang, sangat terstruktur? Mari kita lihat bareng-bareng. Perkembangan pendidikan bidan di Indonesia itu ternyata pesat banget loh, dimulai dari jenjang D3 di tahun 1996. Tapi ada satu hal yang unik banget di sini. Coba perhatikan. Program Magister atau S2-nya justru dibuka tahun 2006. Itu 2 tahun sebelum program sarjana atau S1-nya ada di tahun 2008. Kok bisa? Ternyata ini langkah strategis, tujuannya buat mencetak dosen-dosen berkualitas dulu. Cerdas kan? Jadi, buat yang sekarang bercita-cita jadi bidan, pilihannya udah makin banyak dan beragam. Ada Akademi Kebidanan atau Akbid yang emang fokus banget, ada Stikes, ada Poltekkes yang biasanya di bawah Kemenkes, sampai program studi kebidanan yang ada di dalam universitas-universitas besar. Dan yang dipelajari itu, bukan cuma soal praktek aja. Ini cuma sebagian kecil contohnya ya. Fondasi ilmunya kayak anatomi dan fisiologi harus kuat banget. Mereka juga belajar mendalam soal obstetri dan ginekologi, sampai hal-hal penting kayak keluarga berencana. Jadi cakupannya itu luas banget. Oke, setelah ngelewatin semua mata kuliah yang rumit itu, terus gimana? Gelar apa yang mereka dapatkan? Dan jenjang karir seperti apa yang menanti mereka? Yuk kita bedah. Gelar yang didapat itu mencerminkan tingkat pendidikannya. Kalau lulusan D3, gelarnya jadi Ahli Madya Kebidanan atau AMD-Kep. Kalau lulusan S1, jadi Sarjana Kebidanan atau S-Kep. Tapi, ini yang paling penting. Kunci untuk bisa praktek mandiri itu adalah gelar profesi bidan atau disingkat BD. Gelar ini baru bisa didapat setelah mereka menyelesaikan pendidikan profesi khusus. Nah, di bagian terakhir ini kita coba sambungin semua ilmunya, semua gelarnya ke dunia nyata. Di lapangan, apa aja sih yang sebenarnya dilakukan oleh seorang bidan? Secara umum, apa yang dilakukan bidan itu disebut pelayanan kebidanan. Ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tapi bagian penting dari sistem kesehatan kita. Nah, kuncinya ada di 3 kata ini, mandiri, kolaborasi, atau rujukan. Artinya, bidan bisa bekerja sendiri, bisa bekerja sama dengan dokter atau nakes lain, dan juga bisa merujuk pasien kalau situasinya butuh penanganan lebih lanjut. Kalau kita persempit lagi, ada istilah namanya asuhan kebidanan. Ini lebih spesifik ke proses kerjanya. Jadi, saat seorang bidan memeriksa pasien, menganalisis kondisinya, dan memutuskan tindakan apa yang paling tepat, nah itulah yang disebut asuhan.
Disinilah ilmu dan keahlian mereka benar-benar diaplikasikan secara langsung. Dan di level paling atas, ada yang namanya praktek kebidanan. Ini gambaran besarnya. Ini adalah implementasi ilmu mereka yang sifatnya otonom atau mandiri, dan sasarannya bukan cuma si ibu aja, tapi juga keluarganya, bahkan komunitas di sekitarnya. Dan yang paling penting, semua itu harus selalu berlandaskan etika profesi yang kuat. Setelah melihat semua perkembangan ini, dari pendidikan yang makin maju sampai lingkup kerja yang semakin jelas, muncul satu pertanyaan besar ya, bagaimana ya peran vital para bidan ini akan terus berevolusi dan membentuk masa depan kesehatan keluarga di Indonesia? Ini pertanyaan penting yang bisa kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak penelusuran kita kali ini.